Baiklah pemirsa, kali ini kita mencoba akan berinteraksi atau akan memasukkan sesosok jin kafir, dan insya Allah jin kafir ini akan kita Islamkan kalau mau lah. Kalau beliau mau diislamkan, kita Islamkan insya Allah, semua atas izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, udah siap Bang U? Siap. Assalamualaikum. 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 Separuh Pak Ustadz, separuh. Masih separuh? Belum masuk semua ya. Belum sampai punggung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf, sama siapa saya bicara? Mohon maaf, sama siapa saya bicara? Masih Buddha tah? Mohon maaf, masih Buddha. Sunda Karuhun. Sunda Buhun. Oh, Sunda Buhun. Yang Buddha dekat aja. Dengan siapa saya bicara? Kalau boleh tahu, mohon maaf, sama siapa? Mohon punten, sareng saha abdi nyarios. Iya Pak. Ini dengan Jaya Pawitra. Ya Pak Witra. Mau izin bertanya, udah berapa lama? Jaya Pawitra, di dia tugasnya sebagai naon? Umpami kersa abdi bade naros Jaya Pawitra ieu di dia sebagai naon tugasna? Diutus usaha. Dewi Pangarengan, anu di aya di Pangarengan Utara pangintennya. Ini saya mau izin bertanya nih Pak Jaya Pawitra. Dewi Pangarengan itu siapa dan kenapa Ratu saya. kenapa diutus ke sini? Saya abdinya. Oh, boleh saya tahu Jaya Pawitra itu berwujud seperti apa? Berwujud seperti apa?
masih manut aliran agama apa? Tidak beragama. Makanya itu saya di sini apa namanya umatnya Rasulullah itu ya pengenlah ajak ya supaya bangsa kalian itu supaya masuk Islam. Gimana? Mau nggak? Masalahnya kan, masalahnya begini kan, kalau nggak Islam kan neraka tuh, neraka pasti. Di sini kan berbuat baik, kalian kan tersesat. Jadi kalau kamu kafir kan ntar kan akan masih ada kesempatan. Bagaimana kalau di sini ada semacam dakwah lah gitu supaya disiapkan, Mbak? Mau nggak di sini? Nggak mau sampai kapan pun nggak mau. Oh berarti ya udah nggak paksa. Soalnya kan Islam kan nggak ada paksanya. Jadi kan intinya sih ya udah, berarti bukan. Oh begitu. Jadi nggak boleh. Bangsa kalian. Oh. Makan yang banyak bujak. Oh. Dewi Ratu. Berarti tetap walaupun kami berusaha semampu kami, berarti nggak mungkin masih sama, nggak mungkin. Nah, berarti kan Islam itu kan nggak ada paksaan, cuma di sini kan mau pengen supaya kalian itu masuk Islam. Insya Allah kan selamat gitu aja. Berarti nggak mau. Berarti Tidak mau. ya, jangan Ya, dipaksa. kita tidak memaksa. Ya. Benar kan Kang Ba- Uwo ya? Ya berarti di sini makhluk ini kan selalu berdampingan antara Islam dan Non Islam atau bukan Islam. ya. Jadi saya menghargai. Udah berarti real, udah cukup udah. Berarti kami di sini para warga menghargai Nah, iya, iya. adanya Ratu Jaya Pawitra ya. Untuk ada di sini. Berarti nggak mau di Islam. Tapi berarti ya. Baiklah pemirsa, tadi kita sudah berinteraksi dengan sosok makhluk gaib yang beliau menanyakan bernama Ratu Jaya Pawitra, utusan dari Ratu Pangarengan yang ada di utara sana. Namun kami tidak memaksa beliau ingin diislamkan, beliau masih belum ingin diislamkan, dan kami juga tidak berhak untuk memaksakan beliau. Kita ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang dulu sebentar dengan Kang Uu dan juga sahabat saya Kang Ramli, sedikit bincang-bincang tentang apa yang telah kita wawancarai atau interaksi dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar sini. Sebentar saya akan wawancara. Kang Uu, Kang Ramli, alhamdulillah kita tadi sudah berbincang-bincang. Yang pertama ada Ki Jalu, dia adalah penunggu sini, sesosok harimau yang besarnya bukan sebesar kuda. Terus kedua adalah Buyut Benong, dan Buyut Benong ini sosoknya perempuan dan dia sudah lama di sini, masih utusan dari Ki Buyut Kolecer dan Buyut Benong ini, dan Ki Jalu ini adalah utusan dari Kiai Benda, Wali Allah Kiai Benda yang pernah bermukim di Desa Karangwareng, Blok Pamalang. Sujud syukur kehadirat Allah bahwa di sini juga ada Wali Allah pernah tinggal di sini. Selanjutnya saya akan sedikit berbincang-bincang dengan Kang Uu dan sahabat saya Kang Ramli. Kang Uu, gimana penjelasan dan setelah kita tadi
interaksi dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di sini, dan pesan-pesan beliau untuk khususnya untuk warga-warga sini, dan juga Kang Ramli yang mungkin tadi kita telah berinteraksi, masukan-masukan atau hal apa untuk warga sini dari pelajaran atau wawasan kita berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib yang berada di sini. Silakan Kang Bu, Kang Ramli, gimana Kang Bu dulu? Nah, jadi gini ya, itu kita akui bahwa ada orang yang berjasa. Beliau itu tadi setelah diungkap itu seorang wali Allah, itu namanya Ki Benda. Kita kan nggak tahu kan itu ya. Jadi itu kan beliau itu sangat-sangat seorang wali itu mungkin diutus ke daerah Pamalang ini untuk mendoakan wilayah Pamalang supaya dapat hidayah dan inayah dan taufik gitu ya. Jadi kalau hidayah itu petunjuk belum bisa melaksanakan, kalau taufik dapat melaksanakan tuh. Kalau inayah di samping bisa melaksanakan, dapat petunjuk dan bisa memberikan ilmu kepada orang lain gitu. Jadi beliau itu sangat berjasa lah, berarti untuk menjaga istilahnya hulu dari ini. Beliau itu tugaskan, yaitu berupa jin. Di sini ada kerajaan, nah itu rajanya tadi ada pun tadi gunung, berkata itu bawahan-bawahannya. Di sini tadi setelah saya buka alam kayak gini, ternyata itu puluhan ribu ada versi jin itu yang Islam di sini, ada juga yang kafir. Tapi saya di sini kan punya itikat baik untuk mereka supaya mau Islam. Tapi kan ternyata walaupun sampai pagi juga percuma. Jadi ya udahlah gitu. Yang penting kita ngajak, adapun nggak mau tetap makhluk halus ini dapat berdampingan walaupun beda keyakinan. Jadi itu saja ya. Gitu. Mungkin tadi pesan-pesan tadi yang tadi kalau anak muda yang sini anjing atau itu Malang itu yang ada anjing lah itu juga Mojang nggak maksa itu maksudnya tuh sebab sangat Buit Punang itu sangat marah kepada anjing itu kan orang-orang pemusola, malah di hadis itu barang siapa orang yang ngingu anjing tuh ya itu pahalanya tuh dihapus sebesar gunung Uhud. Nah rugi loh ngingu anjing tuh. Sekarang amal kita berapa diambil si gunung Uhud kan gitu. Jadi sangat-sangat rugi. Jadi mau jangan tidak ada paksaan tuh. Jadi hanya sebatas memberi masukan, janganlah kira anjing. Sebab gunung itu sampai sekarang marah kalau ada anjing di Pamalang. Pamalang kan nggak ada anjing itu aja. Tadi yang bagi petani katanya kalau panen itu keluarkan zakat. Sebab ayat Al-Quran mengatakan laksanakan sholat, tunaikan zakat beriringan. Orang yang sholat tidak berzakat maka itu tidak terima. Sebab ada 2 ayat sholat zakat. Kenapa nggak terima ibadahnya? Memakan hak orang lain. Itu maksudnya loh. Jadi sholat zakat. Jadi intinya tadi bagi petani itu tadi mengatakan gimana cara istilahnya bersyukurnya kan masing-masing. Dalam arti penafsiran masing-masing. Kalau dapat misalnya 1 ton keluarkanlah 1 kintal, itu aja lah yang saya tangkap Realnya aja ya gitu. Singkatnya lah. Itu aja Ya. Terus Kang Ramli bagaimana setelah interaksi ini? Kalau interaksi dengan makhluk gaib sih bukan hal baru bagi saya. Karena kebetulan saya juga pernah belajar gitu di sekitar Buntet. Ya memang beda ya antara energi gaib dengan energi manusia itu beda. Jadi energi kita lebih kecil dimasukin dengan energi yang besar. Makanya kayak seperti ya inilah Beban. jadi nggak terkendali gitu kalau nggak ini. Nah terus lagi terutama untuk kaum milenial ya yang mungkin sudah fokus sama yang real aja gitu ya, apa yang dilihat mata. Ternyata selain alam real gitu ada alam yang gaib gitu.
kita hidup berdampingan gitu ya. Makhluk itu ada dan umurnya lebih panjang daripada kita gitu. Mereka ratusan tahun, kita 7 turunan, mereka baru meninggal gitu. Makanya kalau secara ini di sini banyak penuh ya. Apa yang tadi dilihat, apa yang tadi didengar, ambil yang baiknya gitu ya. Yang baiknya diambil, Dan jadikan pelajaran gitu. dan interaksi ini kita itu bukan rekayasa, tapi ini real ya. gitu. Dan ditonton banyak orang di sini, alhamdulillah warga-warga juga pada berdatangan melihat kita mengadakan interaksi dengan makhluk-makhluk gaib. Intinya ke satu, bahwa kita meyakini bahwa alam gaib itu ada, dan kita juga sebagai manusia ada penciptanya, dan kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan juga pesan-pesan dari penunggu di sini juga, yang baik jalankanlah. Baiklah pemirsa, cukup sekian dari saya di episode kali ini yang mengupas tentang keberadaan siluman harimau dan juga buyut benong serta buyut kolecer dan juga jin kafir. Bahwa alhamdulillah, sujud syukur kehadirat Allah, kita mendapat izin bisa berinteraksi langsung dengan penunggu-penunggu makhluk di sini. Dan juga beliau berpesan kepada semua, khususnya warga sini, agar taat beribadah, mensyukuri apa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, baik itu hasil tanaman ataupun hasil keringat kita syukuri. Dan juga kepada kaum muda dan semua juga agar kedepannya lebih giat lagi untuk beribadah. Selanjutnya ada juga yang tadi berpesan bahwa kepada para petani agar jangan lupa terus tonton video kami, dan juga jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Klik tanda lonceng di pojok kanan agar kami bisa mengupload video-video berikutnya tentang hal mistis yang berbau misteri dan gaib. Tujuan kami hanya memberi wawasan tentang kebenaran-kebenaran, bukan hanya rekayasa, bukan hanya berita bohong, dan benar adanya, agar warga-warga khususnya mereka semua agar tahu bahwa ini adalah makhluk-makhluk gaib di sekitar yang nanti kita datangkan itu benar adanya. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa tonton terus YouTube kami di Kang UU Misteri Channel. Tidak mengurangi rasa hormat, saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Makasih ya. Lagi bisa gabung ada.